Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Hafiz Nur dengan NIM 21080650202 dari jurusan Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana menggeneralisasikan konsep desain menggunakan literal thinking guna untuk memenuhi tugas ketiga metodologi desain. Sebelumnya, menggeneralisasikan di sini artinya kita membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian, hal dan sebagainya. Nah, itulah yang akan kita lakukan terhadap konsep desain yang menggunakan literal thinking. Jadi langsung saja kita mulai pembahasannya. Pertama yang harus kita pahami adalah apa yang dimaksud dengan literal thinking. Literal thinking adalah metode penyelesaian masalah dengan mencari solusi yang tidak umum atau memecahkan masalah dengan melihat sudut pandang lain. Literal thinking pada umumnya menuntut untuk berpikir secara kreatif dan out of the box. Konsep literal thinking pertama kali diungkapkan oleh De Bono. De Bono mengidentifikasi 4 faktor penting yang terkait dengan literal thinking, yaitu mengenali ide dominan dan polarisasi persepsi masalah, dan mencari cara yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda untuk melihat suatu hal, relaksasi pengendalian berpikir kaku, dan penggunaan kesempatan untuk mendorong ide-ide yang lain. Dalam menyelesaikan masalah, metode literal thinking menggunakan pendekatan dari berbagai persepsi atau melihat beberapa kemungkinan atau pendekatan, tidak mengejar pendekatan tunggal. Dalam literal thinking, pertanyaan untuk menyelesaikan masalah adalah bagaimana jika. Hal ini membuat pendekatan dengan metode literal thinking akan mencoba menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang. Literal thinking bersifat generatif, terus mengembangkan ide meskipun sudah mendapatkan satu yang memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan. Pembahasan literal thinking dalam persepsi pembelajaran desain bisa dipahami sebagai sebuah usaha untuk memperkaya pendekatan dan metode berpikir yang bisa diterapkan untuk proses pembelajaran desain. Lalu selanjutnya, bagaimana literal thinking ini digeneralisasikan ke konsep desain. Konsep desain sendiri merupakan sebuah solusi untuk menjawab permasalahan desain. Pada tahap ini akan membahas berbagai ide perancangan berupa skematik atau transformasi desain. Meskipun ada banyak proses desain yang tidak selalu berawal, berlanjut, dan berakhir, tetapi prinsip berpikir literal yang mengimbangi proses berpikir vertikal perlu untuk diterapkan pada pembelajaran desain. Hal tersebut sangat terkait mengenai pola berpikir seorang desainer dalam melakukan proses desain. Karakter terpola dan tidak terpola menjadi pilihan pola pikir kreatif seseorang desain. Pada proses berpikir literal seperti ini, metode induktif dan deduktif tercakup di dalamnya, sehingga pembelajaran harus mampu dan peka dalam menentukan kapan waktunya berpikir deduktif, kapan waktunya berpikir induktif. Kemampuan dan kepekaan tersebut diperlukan agar pembelajar tidak lepas kontrol dan dari alur utama dan tujuan akhir yang harus tercapai berpikir vertikal. Jadi kesimpulannya, literal thinking dapat tergeneralisasikan pada konsep desain sehingga dapat menjadi contoh praktis sebagai dari berbagai literal yang dapat diterapkan pada proses pembelajar desain, dan juga membuat alternatif pada tiap rancangan untuk dipilih dan kemudian dilanjutkan pada tahap berikutnya yang juga terbuka untuk alternatif di setiap tahap dalam merancang konsep desain. Akhir kata, saya mohon maaf jika pembahasan pada materi kali ini cukup rumit atau terdapat kekurangan dalam penyampaian saya kali ini. Sekian dari saya dan terima kasih.